Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para muslimin rahimakumullah, terakhir kemarin kita sampai pada ayat 22-23 dari surah Al-Qiyamah, yang di dalam tafsir Ibnu Katsir ada disampaikan sebuah hadis sebagai berikut. Wa fis sahihaini, dan di dalam dua kitab sahih, maksudnya dua kitab sahih yaitu kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Al-Bukhari dan kitab sahih Muslim. An Jaririn, hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Jarir radhiyallahu an, qala, sahabat Jarir pernah berkata. Hadis ini ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dalam rangka menjelaskan makna ayat 23 dari surah Al-Qiyamah yang kemarin sudah kita baca lagi ya. Ayatnya berbunyi, ila rabbiha nadhirah, itu ila kepada rabbiha, pemeliharanya, Tuhannya, Robnya maksudnya Tuhan dari wajah-wajah manusia tadi. Nadhirah, berseri-seri, bersenang-senang, bernikmat-nikmat, wajah orang yang bersenang-senang, bernikmat. Jadi wajah siapa ini? Ya wajah orang-orang baik-baik, al-abrar itu. Ya. Innal abrara lafi na'im ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dalam surah Al-Mutaffifin kemarin itu. Nah, kemudian disampaikan hadis yang berkenaan dengan makna ayat bahwa ada wajah-wajah manusia yang nanti bisa melihat Allah. Itu ditulis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim seperti ini tadi ya. Kata Jarir, nadhara, telah melihat. Siapa yang melihat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW pernah melihat ilal qamari lailatal badri, ila kepada al-qamari bulan, Lailatul Qadri di malam Lailatul, di sini kok Badri ya. Biasanya Lailatul Badri di malam purnama ya. Jadi pada suatu hari di malam bulan purnama tanggal 15 itu ya, malam tanggal 15 setiap bulannya. Itu Rasulullah melihat bulan. Faqala, lalu beliau bersabda kepada para sahabatnya. Kata beliau, innakum, sesungguhnya kalian semuanya, tarauna rabbakum, kalian semua akan melihat Tuhan kalian. Kama, sebagaimana atau seperti, tarauna, kalian melihat hadzal qamar, bulan purnama ini. Terus, fa in istata'tum, maka jika kalian mampu, alla tughlabu, bahwa kalian tidak akan dikalahkan tuh. Dikalahkan ala sholatin, terhadap sholat, maka jika kalian mampu untuk tidak sampai kalah untuk melakukan sholat, yaitu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, wala, dan tidak pula qabla, sebelum hurubiha, terbenamnya matahari, faf'alu, maka perbuatlah, lakukanlah, kerjakanlah. Jadi kata Nabi, kalian semua nanti akan melihat Tuhan Allah, Tuhan kalian Allah. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, jelas.
Kita melihat bulan purnama kan jelas. Di malam bulan purnama itu biasanya kan terang benderang. Bulan kelihatan jelas. Nah demikian juga kata Rasulullah, kalian nanti akan melihat Allah seperti itu, terang benderang jelas sekali. Wajah Allah itu bagaimana, wujud Allah itu seperti apa, kalian akan lihat nanti. Begitu. Terus, maka jika kalian mampu untuk bisa mendapatkan nikmat melihat Allah tadi, maka jangan sampai kalian terkalahkan menunaikan sholat subuh dan sholat asar. Jangan sampai kalian tidak melakukan sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh itu sholat sebelum terbit matahari, dan sholat asar adalah sholat sebelum terbenam matahari. Kalau kalian mampu untuk menjaga itu, jagalah. Jadi ini termasuk hadis yang meriwayatkan, yang berisi penjelasan tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Ya semua sholat itu ada keutamaannya. Itu ya. Ini satu. Yang kedua, wafi sahihaini, dan dalam dua kitab sahih juga. An Abi Musa, ada lagi hadis dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an. Nah, sahabat Nabi Abu Musa radhiyallahu an qala telah berkata, qala telah bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda begini, jannatan, ada dua surga. Ya, kalau di sini, ini kitab ini bagus loh Pak, kitab tafsir Ibnu Katsir ini, karena kitab tafsir yang banyak dibaca oleh para ulama di seluruh dunia. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini. Jadi saudara kalau mau baca bisa saja baca sendiri, tapi kadang-kadang baca sendiri nggak ngerti. Nggak boleh kita belajar Al-Quran sendiri itu nggak boleh. Otodidak itu nggak boleh. Belajar agama itu harus pakai guru. Belajar Al-Quran harus pakai guru, nggak boleh otodidak. Belajar sendiri nggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan salah, akan sesat. Ini di sini ada di surat Al-Qiyamah, surat 75 yang sedang kita bicarakan adalah antara ayat 16 sampai 25. Di sini tadi ada hadisnya ditulis di sini juga. Di sini ya. Nah, ini loh hadisnya, Pak. Nih, ditulis ini di sini. Oh, ini hadisnya. Jannatani, ada dua surga kata Rasulullah. Kok ada dua surga gimana? Ya surga itu ada dua. Menurut hadis ini. Maksudnya dua itu bagaimana? Surganya satu, tapi yang ada di dalamnya itu ada dua macam. Jannatani, ada dua surga min dhahabin yang terbuat dari emas, aniyatuhuma, wadah-wadahnya, bejana-bejananya, wa ma fihima, dan apa saja yang ada di dalam surga itu tadi. Wa jannatani, dan ada lagi dua surga min fiddatin yang terbuat dari perak, aniyatuhuma, bejana-bejana atau wadah-wadahnya, wa ma fiha, dan apa saja yang ada pada keduanya. Wa ma bainal qaum, dan apa yang ada di antara orang-orang itu, wa baina ayyanzuru ilallah, dan antara, jadi dan ada sesuatu yang terdapat di antara orang-orang itu dan di antara ayyanzuru, bahwa mereka akan melihat ilallahi, kepada Allah. Salah ya. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyanzuru ilallah illa, dan tidaklah di antara orang-orang itu dan di antara bahwa mereka akan melihat Allah, dan tidak ada satu waktu di antara orang-orang itu menikmati kenikmatan surga tadi dengan bahwa mereka akan melihat Allah, illa, kecuali ridaul kibriya, ada selendang kesombongan, ada selendang kebesaran, ala wajhihi, atas wajahnya, atas wajah Allah, fi jannati adn, di dalam surga yang kekal itu, dalam jannatu adn.
surga Aden, surga yang kekal. Di dalam terjemah ini diartikan begini Pak, dalam terjemah bahasa Indonesia kitab tafsir ini ya. Ini ada 2 surga yang semua wadahnya dan segala isinya dari emas. Dan ada pula 2 surga yang semua wadahnya dan segala isinya dari perak. Sedangkan tidak ada penghalang antara orang-orang atau penghuni surga itu dengan kesempatan mereka untuk melihat Allah, melainkan hanya selendang keagungannya yang menghijab zatnya yang ada di dalam surga. Jadi hadis ini menerangkan bahwa kalau tadi yang pertama Rasulullah SAW mengatakan kita nanti akan melihat Allah jelas sekali, seperti kita melihat malam bulan, kita melihat bulan di malam bulan purnama, jelas sekali. Nah lalu ada hadis lagi yang lain mengatakan bahwa nanti manusia akan melihat Allah, tetapi tidak ada yang menghalangi melihat Allah kecuali yang menghalangi selendang kebesarannya yang menutupi zatnya. Jadi rupa-rupanya kita melihat Allah jelas, tetapi masih ada yang tidak tampak. Yang kita lihat selendang kebesaran Allah, ridhaul kibriya. Jadi dalam hadis lain Nabi mengatakan al-kibru, kama qala Rasulullah ya, al-kibru ridhaullah. Sombong itu adalah selendangnya Allah. Kalau para kiai, para ulama di tempat kita ini, di Indonesia ini suka pakai selendang yang ditaruh di bahu, ya, bahu kiri, bahu kanan, gitu. Nah, selendang itu ada yang warnanya coklat, ada yang warna hijau. Itu ada maknanya itu, ya. Yang warna hijau itu yang tingkatan apa, yang warna coklat itu tingkatan apa, kiai-kiai itu. Nah itu selendangnya para kiai. Nah, Allah itu punya selendang juga. Selendangnya Allah itu adalah sifat sombong. Allah itu sombong dan Allah boleh sombong. Kalau kita nggak boleh sombong, Pak. Nggak boleh sombong kita. Sombong itu sifatnya Allah kok. Ya, kalau kita sombong berarti kita mau menyaingi Allah. Oh, kalah kita. Nanti akan dihinakan oleh Allah kalau kita sombong. Makanya kita nggak boleh sombong. Nah, sombong itu apa? Batarul haq wa hamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, menghina manusia. Jadi manusia tidak boleh dihina. Siapapun yang dihina pasti marah. Itulah sebabnya kita nggak boleh menghina orang, nggak boleh. Walaupun kita sudah baik, kita nggak boleh menghina orang yang belum baik atau nggak baik, nggak boleh. Misalnya kita sudah baik, jadi orang yang baik, kita menghina orang lain yang jelek nggak boleh. Hati-hati loh, ya ibu-ibu, bapak-bapak, dan saya sendiri juga. Ada orang jelek, jahat, ya udah kita diam aja. Untung bukan aku yang kayak begitu, gitu aja. Ya, tapi nggak usah diucapkan, dalam hati aja. Ya, itu ya sudah kembali ke sini. Jadi kata Rasulullah menurut hadis ini, nanti manusia akan melihat tidak ada di antara orang-orang itu di antara bahwa mereka akan melihat Allah, kecuali maksudnya tidak ada penghalang yang menghalangi orang-orang itu untuk melihat Allah kecuali ridha, ya, yang menghalangi ridhaul kibriya, selendang kebesaran Allah yang menutup ala wajhi, pada wajahnya. Dan itu fi jannati Aden, di dalam surga Aden. Ini semuanya keterangan-keterangan yang sekarang ini hanya bisa kita baca dan kita pahami dengan pemahaman kita. Pemahaman Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi dan pemahaman yang kita dapat. Nah, yang sesungguhnya nanti kalau kita sudah masuk surga. Lah kita belum sampai surga membahas hadis-hadis begini. Biarin ada hadis berbeda-beda, biarin aja. Ya, yang penting sekarang kita berusaha untuk bisa masuk ke dalam Jannatul Aden itu tadi. Itu loh, kerjaan kita sekarang adalah berusaha setiap hari, hari demi hari, jam demi jam, waktu demi waktu, menit demi menit, detik demi detik kita gunakan untuk mendapatkan kebaikan. Usahakan, jangan melakukan keburukan.
hindari keburukan. Kalau selama ini kita masih berbuat buruk, stop sekarang juga. Berhenti. Ya, kita berbuat kebaikan, yaitu sesuatu yang menghasilkan pahala itu. Kalau nggak ada pahalanya, tinggal. Ya gitu ya. Nah, kalau selingan saja kita bercanda dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, dengan istri, piknik, mengunjun, mancing segala, ya sekali-sekali aja nggak apa-apa. Memancing jangan setiap kali lah. Ya sekali-sekali aja nggak apa-apa. Itu juga nggak haram kok ya. Jadi menikmati kesenangan dunia bersama keluarga tidak apa-apa. Piknik tidak apa-apa. Ya, jadi ini hadis. Yang kedua, yang berikutnya wafi afrodi Muslim, dan dalam hadis apa namanya, yang riwayatnya mufrad, riwayatnya tersendiri dari Imam Muslim, yaitu ada hadis yang meriwayatkan itu cuma Imam Muslim saja, Bukhari enggak, padahal Bukhari gurunya Muslim. Nah, itu ada hadis yang diriwayatkan an Suhaibin, dari sahabat Suhaib, anin Nabi, Suhaib radhiyallahu mengatakan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda sebagai berikut. Ini Nabi suatu hari berkata begini, idza dakhala ahlul jannatil jannata, idza apabila dakhala telah masuk, siapa yang telah masuk? Ahlul jannah, penghuni surga. Masuk ke mana? Al jannata, masuk ke surga. Apabila penghuni surga sudah masuk surga, qala, Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala, akan berkatalah Allah Ta'ala. Allah akan berfirman nanti ketika penghuni surga sudah pada masuk surga, penghuni neraka sudah duluan masuk neraka. Ya, ketika penghuni neraka sudah masuk neraka, penghuni surga pada sudah masuk surga, Allah kemudian berfirman, ya, beliau berfirman begini, turiduna syai'an azidukum. Turiduna syai'an, kalian menginginkan sesuatu yang azidukum, aku akan tambahkan kepada kalian. Hei penghuni surga, kalian mau sesuatu tambahan sesudah masuk surga ini? Padahal ketika mereka sudah masuk surga aja senangnya bukan main, itu sudah. Seperti kalau orang belum pernah ke Mekah, masuk Mekah, sampai di Mekah melihat Ka'bah itu senangnya bukan main. Kalau baru pertama kali. Itu ya. Nah, ini orang sudah masuk surga, nah Allah bertanya, kalian menginginkan sesuatu, aku akan tambah pada kalian. Fayaquluna, lalu penghuni surga menjawab, alam tubayyadu wujuhana, tidakkah diputihkan wajah-wajah kami? Di dalam ayat Al-Quran kan ada wajah orang-orang beriman itu putih berseri-seri nanti di akhirat. Wajah orang-orang kafir hitam bermuka masam, itu menghitam wajahnya. Ya. Terus kata penghuni surga ketika ditanya, apakah kalian akan minta tambahan lagi setelah kalian masuk surga ini? Mereka menjawab, bukankah telah diputihkan wajah-wajah kami ya Allah? Wajah kamu sudah putih, ini sudah nyaman, sudah enak ya Rasul, ya Allah. Terus alam tudkhilnal jannata, bukankah kami sudah dimasukkan dalam surga ya Allah? Wa tunjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Itu sudah cukup ya Allah. Wajah kami sudah putih, kami sudah masuk surga, kami sudah selamat dari neraka, sudah cukup itu ya Allah. Kami enggak perlu tambahan lagi. Qala, Allah berfirman, qala, bersabdalah Nabi melanjutkan ceritanya. Fayaksiful hijab, lalu Allah membuka hijabnya, membuka tirai atau penutupnya. Fama u'tu syai'an, maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang ahabba ilaihim, lebih tersukai kepada mereka, lebih mereka sukai, minan nadhari ila rabbihim, daripada melihat kepada Allah Tuhan mereka. Wa hiya ziyadah, dan itulah dia yang disebut az-ziyadah. Tsumma tala, kemudian Rasulullah membaca hadhil ayat ini yang tersebut dalam surat Yunus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina, untuk orang-orang yang ahsanu, mereka telah berbuat ihsan ketika di dunia ini. Balasan mereka adalah al-husna, surga, wa ziyadah,
dan tambahannya. Selain masuk surga ada tambahannya. Tambahannya apa? Melihat Allah. Kenikmatan surga, kenikmatan tambahan dari kenikmatan surga adalah melihat Allah. Itu yang disebut dalam surat Yunus ayat 26. Coba kita cek ya. Surat Yunus. Ini saya belum begitu familiar nih dengan program ini nih. Caranya piye iki? Supaya melihat surat Yunus. Nah, gini ya. Surat Yunus ayat berapa tadi, Pak? 26. Surat Yunus itu surat ke-10. Kita lihat sebentar surat Yunus. Nah, ini ayat 26. Ini 26. Benar enggak bunyi ayatnya tadi? Oh iya betul nih. Surat Yunus itu dimulai dari ayat 24 ini. Sayangnya ini enggak bisa digedein ya. Kalau digedein bagus sekali ini. Saya suka ini program ini. Di sini ada ayat berbunyi begini. Innama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Ini kemarin sudah disampaikan ya. Sesungguhnya tiada lain permisalan kehidupan dunia itu hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dia dari langit, lalu bercampurlah dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan bumi dari apa yang manusia dan binatang ternak biasa memakan tumbuh-tumbuhan bumi tadi sampai ketika bumi sudah berhias dengan hiasannya dan pemilik bumi menyangka bahwa mereka berkuasa atasnya, datanglah kepadanya siksaan kami di malam hari atau di siang hari, lalu kami jadikan bumi yang dihiasi kebun-kebun manusia tadi menjadi seperti sudah dipanen, seolah-olah kebun itu belum pernah ada kemarin. Begitulah kami menjelaskan ayat-ayat ini untuk orang-orang yang mau berfikir. Kehidupan dunia seperti itu, seperti peristiwa tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dari tidak ada menjadi ada karena ada sesuatu yang turun dari langit, yaitu air hujan menyirami bumi kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di mana-mana saja di seluruh dunia ini. Yang kemudian mula-mula menarik karena hijau, lama-lama tua, menguning, kemudian hancur lebur, hilang, ganti lagi yang baru. Manusia juga begitu, ya semuanya dunia ini seperti itu. Nah, setelah Allah menyebutkan perumpamaan kehidupan dunia, lalu Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah itu selalu mengajak manusia ke rumah keselamatan, negeri keselamatan, daris salam. Daris salam itu maksudnya surga. Ya, Allah selalu mengajak manusia menuju surga. Wa yahdi, dan Allah selalu menunjuki mayyasha'u, siapa yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi hanya orang yang Allah kehendaki saja yang bisa mendapatkan jalan yang lurus. Tidak semua orang. Maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah kalau kita sampai hari ini masih mau sholat, masih mau ngaji. Bersyukur sampai sama Allah. Banyak orang di luar sana gak pernah ngereken sholat, padahal muslim dia. Sholat salah-salah lagi.
Baca Al-Fatihah mungkin salah lagi. Wudu pakai baju nggak dilipat. Misalnya kayak gitu. Jadi Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu kalau kita tanya rukun Islam, rukun iman, jangan-jangan nggak tahu juga nanti. Ya, jadi bersyukur kita kepada Allah kok kita masih diberi oleh Allah kemauan untuk mau ngaji, masih mau sholat itu loh. Karena ini ngaji ini untuk menempuh jalan yang lurus, Pak. Kita cari jalan yang lurus dengan apa? Dengan mengkaji Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini Shirathul Mustaqim ya, Al-Quran ini. Jalan yang lurus ya, bukan jalan Shirathul Mustaqim yang ada di Bamang Tengah itu. Bukan sana. Bamang Hilir ya? Bamang Hilir salah saya. Itu bukan itu kan nama jalan. Shirathul Mustaqim itu ya Al-Quran ini, Al-Islam ini jalan yang lurus. Jadi kalau kita berada di dalam Al-Islam, berada di dalam naungan Al-Quran, kita berada di jalan yang lurus. Berterima kasih. Lalu Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik di dunia ini ada balasan kebaikan di sana, di akhirat sana, yaitu surga wa ziyadah dan tambahan. Di sini dikatakan wa ziyadatun, dikatakan wa aksar dan tambahan lagi yang lebih banyak, bukan hanya surganya saja. Bukan hanya masuk surga. Dan di surga sudah disediakan rumah kita. Masya Allah. Rumah dengan segala perabotannya dan mewah semuanya, dan ditambah kalau laki-lakinya ditambah 2 istri bidadari siap menanti Anda dan melayani Anda sudah. Jadi Pak Sugeng nggak usah cari-cari masalah Pak ya. Nanti di surga ada bidadari Pak Sugeng. Ya nggak usah cari orang lain sudah Pak Sugeng. Bu Sugeng aja tuh dirawat itu. Sorry Pak ya, ini cuma bercanda Pak ya. Saya tahu Pak Sugeng itu orangnya saya kenal baik kok dia. Saya ngomongin gini enggak merajuk Pak lah. Oh, ya. Biasanya naktir aku juga kok Pak Sugeng ya. Ya gitu. Jadi Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, sekali lagi kita selalu hendaknya kita bersyukur. Kita mungkin orang yang banyak berbuat dosa, masih berbuat dosa atau pernah berbuat dosa. Tapi selagi kita masih mau kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, memperbaiki diri kita, Allah akan menerima tobat kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Lalu di belakangnya ada ayat, wala yarhaqu wujuhum qatar, dan tidak akan menutupi wajah-wajah mereka kotoran atau daki, wala dhillah, dan tidak pula kehinaan, kerendahan. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah orang-orang penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka di dalam surga orang-orang yang kekal. Nah, itu ini ayat yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ini. Ya, kemudian dalam hadis yang lain ini wa fi afradi Muslim, dan dalam riwayat tersendiri kepunyaan Imam Muslim, an Jabir, dari sahabat Jabir, fi hadisihi, dalam hadisnya. Jadi ada 2 hadis yang apa namanya, afroda bihi. Muslim meriwayatkan dengan bersendiri. Nabi bersabda, innallaha yatajalla, sesungguhnya Allah akan menampakkan diri dengan terang-terangan lil mukminin, kepada orang-orang beriman yang yadhaku, dengan tertawa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya dengan penampilan yang penuh dengan keridhaan kepada orang-orang mukmin. Perhatikan begitu di sini. Ya. Jadi kalau dalam naskah aslinya, innallaha yatajalla, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menampakkan diri dengan terang-terangan lil mukminin, kepada orang-orang beriman. Yadhaku, Allah tertawa, senang melihat orang-orang beriman masuk surga. Pada waktu di dunia sudah diuji dengan peristiwa Rempang. Yang berada di Rempangan Muslim itu, Muslim Melayu itu, mau digusur sama Cina-Cina. Hari ini demo ya, hari ini demo besar-besaran katanya. Ya. Jadi
mereka orang-orang beriman ini memang oleh Allah diuji dengan ujian yang enggak tanggung-tanggung kalau Allah menguji. Semakin besar ujiannya, semakin besar hadiahnya nanti di akhirat sana. Masya Allah. Jadi Allah nanti akan menampakkan dirinya kepada orang-orang beriman dengan tertawa. Yakni maksudnya tertawa di sini fi arasatil qiyamah, di saat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat, penampakan-penampakan yang ada pada hari kiamat. Fa fi hadhil ahadits, maka di dalam hadis-hadis tersebut ini tadi annal mu'minina, disebutkan bahwa orang-orang beriman yanduruna, mereka akan melihat ila rabbihim, kepada Allah Tuhan mereka azza wa jalla yang maha gagah dan maha agung, fil arasat, di dalam segala keadaan yang berada di sana, dalam segala situasi. Wa fi raudatil janan, dan di dalam taman-taman surga. Nah, di taman-taman surga mereka bisa melihat Allah itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kita perlu baca juga. An Ibnu Umar, dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, Ibnu Umar berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Pak hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini Saudara perhatikan. Inna, sesungguhnya adna ahlil jannati manzilatan. Inna, sesungguhnya adna, yang paling rendah, ahlil jannati, penghuni surga, manzilatan, kedudukannya, tempatnya, tempat tinggal, kedudukan penghuni surga yang paling rendah. Layan zuru, sungguh bisa melihat fi mulkihi, dari kerajaannya, dari rumah tinggalnya yang merupakan istana. Jadi rumah tinggal kita nanti istana, Pak. Oh, lebih bagus daripada istana Merdeka ini, Pak. Jadi biarin aja orang lain masuk istana Merdeka, kita masuk istananya Allah saja. Ya. Jadi istana penghuni surga ini, kata Rasulullah SAW, nanti setiap penghuni surga akan bisa melihat dari istananya alfai sanatin, sejauh jarak 2000 tahun orang jalan kaki. Masya Allah, jadi bisa melihat dari kejauhan sampai sejauh-jauhnya. Yaro, dia akan melihat aksohu, paling jauhnya, kama, sebagaimana yaro, dia melihat adnahu, yang paling dekatnya. Jadi melihat yang dekat dengan melihat yang jauh sama jelasnya. Kalau kita kan enggak, Kak. Melihat yang dekat ya jelas, melihat yang jauh kabus-kabus sedikit, apalagi ada asap. Ya, kalau di surga enggak ada kayak gitu ceritanya. Orang pun di surga itu dari rumahnya, dari kerajaannya, dari tempat tinggalnya bisa melihat ke sejauh jarak tempuh 2000 tahun jalan kaki, itu bisa melihat dengan jelas. Yanzuru, nanti penghuni surga akan melihat ila azwajihi, kepada istri-istrinya, wa khadamihi, dan kepada pelayan-pelayannya. Itu penghuni surga yang paling rendah. Wa inna, dan sesungguhnya afdolahum, yang paling afdol di antara mereka penghuni surga, manzilatan, kedudukannya, layan duru, sungguh dia akan melihat ila wajhillah, ke wajah Allah, kulla yaumin, setiap hari, marrotaini, 2 kali. Nah, kalau penghuni surga yang tingkat tinggi, pagi dan sore melihat wajah Allah. Nah, kalau kita kan jangankan pagi atau sore, sepanjang hidup kita nggak akan pernah kita bisa melihat Allah. Nah, cuma kita yakin Allah itu ada. Makanya kita selalulah berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita sering telepon keluarga kita pakai HP, video call, ya, karena rindu, kangen. Nah, cuma sayang Lina nggak bisa video call sama Eca, ya. Mana Lina? Hah? Lina nggak ada. Oh, pulang. Kan nggak boleh toh? Telepon anaknya di pondok nggak boleh ya, kalau yang di pondok Malang? Hah? Nggak boleh toh? Seminggu sekali. Oh, masih muda. Di pondoknya Anggun nggak boleh. Alhamdulillah Anggun sudah lulus, alhamdulillah. Ya, tinggal menunggu penempatan seperti Mas ini. Mas, apa namanya ini? Fuadi. Nah, ya alhamdulillah. Anggun lulus dengan nilai baik, alhamdulillah. Dari Sampit tuh,
Yang pertama kali lulus dari Sampit. Masya Allah. Anggun sahabat. Alhamdulillah. Bersyukur nih. Ibunya hadir gak ini? Bapaknya ada? Alhamdulillah. Saya dikabari Ayu ya. Ayu, gimana Anggun sudah selesai? Oh sudah lulus kok. Tinggal nunggu aja. Mungkin Oktober penempatan. Mungkin ya. Cuma Anggun udah minta jangan ditempatkan di Sampit malah. Ya wes nggak terserah lah. Kalau ditempatkan jauh kan yang repot Pak bapaknya ya harus pamit lah, harus ngantar ke sana lah. Ya, tapi maunya Anggun gitu, nggak mau ditempatkan di Sampit. Ya, jadi saudara sekalian, ini orang yang kedudukannya paling afdol di akhirat nanti, yang penghuni surga tingkat tinggi itu akan bisa melihat Allah pagi dan sore. Nah kalau kita ngelihat sekali aja sudah cukup Pak. Syukur-syukur kita bisa termasuk begini ini ya. Dan seterusnya ini ada banyak keterangan. Ibnu Katsir mengatakan wa hadza bihamdillah, dan ini semua dengan memuji Allah, mujma'un alaihi, telah disepakati di atasnya baina sahabati, di antara para sahabat Nabi, wa tabi'ina, dan para tabi'in, wa salafi hadhil ummah, dan para pendahulu dari umat ini, kama huwa muttafaqun alaih, sebagaimana dia telah disepakati di atasnya baina a'immatil Islam, di antara para imam-imam Islam, wa hudatul anam, dan para petunjuk-petunjuk, para pemberi petunjuk kepada manusia, jadi para ulama. Nah, maksudnya wa aina huwa min qaulihi ta'ala. Jadi maksudnya bahwa manusia akan bisa melihat Allah itu sudah disepakati oleh seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Wa aina huwa min qaulihi ta'ala. Kalau ada orang bertanya, dan di mana dia terhadap firman Allah Ta'ala ini? Nah, kalau manusia akan bisa melihat Allah, terus bagaimana dengan firman Allah ini? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla, janganlah begitu, sekali-kali tidak seperti yang mereka sangka. Innahum, sesungguhnya mereka, an rabbihim, terhadap Allah Tuhan mereka, yauma idzin, di hari itu, lamahjubun, sungguh mereka terdinding, tertutup. Maksudnya ada manusia yang tidak bisa melihat Allah nanti. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ma hajaba al-fujjara, tidaklah menutupi kepada orang-orang yang berdosa itu, illa kecuali qad alima, sungguh dia telah mengetahui, annal abror, bahwa orang yang baik-baik, yarawnahu, melihat Allah azza wa jalla, yang maha dan maha agung. Jadi ada manusia yang bisa melihat Allah, dan ada manusia yang tidak bisa melihat Allah. Yang tidak bisa melihat Allah karena dia termasuk fujar, al-fujar, orang-orang yang banyak berbuat dosa dan sampai matinya tidak mau bertobat. Kalau sampean pernah berbuat dosa dan banyak berbuat dosa, tapi kalau masih mau bertobat, enggak termasuk fujar. Gitu loh. Makanya kita harus akhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Nah, itu yang kita minta kepada Allah. Allahumma rzuqnal istiqomah wa husnal khotimah. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami berupa istiqomah dan husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu yang menentukan nasib kita di akhirat nanti. Kalau sekarang kita masih berbuat dosa, belum mati, masih bisa minta ampun, masih bisa bertobat. Semoga Allah menggolongkan kita semua ke dalam golongan hamba-hambanya yang selalu mau ingat kepadanya dan selalu mau istighfar minta ampun kepadanya atas segala dosa kita, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.